Debat di televisi seharusnya menjadi ruang untuk bertukar pendapat. Namun dalam beberapa kesempatan, perbedaan pandangan justru membuat suasana studio memanas hingga nyaris berujung kontak fisik. Dalam video ini, Dira Insight merangkum 8 momen debat dan diskusi di televisi Indonesia yang paling menegangkan, mulai dari adu argumen, saling mendekat, saling dorong, hingga situasi yang akhirnya harus dilerai oleh host atau pihak keamanan. Beberapa kejadian dalam video ini benar-benar melibatkan kontak fisik, sementara sebagian lainnya hanya sampai pada tahap nyaris terjadi bentrokan. Karena itu, video ini tidak dimaksudkan untuk menyebut semua kejadian sebagai perkelahian. Tonton sampai akhir dan lihat siapa yang paling panas, debat mana yang nyaris berubah menjadi bentrokan, mengapa suasana studio bisa sampai tidak terkendali. Catatan, video ini dibuat untuk tujuan informasi, dokumentasi, dan analisis terhadap momen-momen yang pernah menjadi perhatian publik. Dira Insight tidak mendukung kekerasan, penghinaan, atau tindakan agresif dalam bentuk apapun. Jika kamu merasa ada momen debat TV lain yang layak masuk daftar, tulis di kolom komentar. Munarman menyiram sosiolog Universitas Indonesia Tamrin Amal Tomagola dengan secangkir air teh manis. Penyebabnya, perdebatan sengit mengenai aturan sweeping tempat hiburan malam saat Ramadan, di mana Munarman emosi karena pembicaraannya dipotong oleh Tamrin. Ketika masyarakat seperti yang ini ya, anarkisnya ini lihat gitu. Konteks kita begini ya, ini ibu-ibu mengambil tindakan sendiri, ya. Ini kan sebetulnya kalau dalam perspektif beliau ini tidak masuk kekerasan ini. Bu, nggak masuk kalau disorong di Papua. Tapi ya, disorong di Papua, tapi daerah lain mungkin loh. Dengar dulu, Anda nggak tahu apa yang saya maksud. Dengar dulu. Diam, Anda diam. Ganti-gantian. Anda diam kalau saya ngomong. Saya lagi ngomong. Enggak boleh. Mbak, kita akan closing terlebih dahulu ya. Kita closing dulu. Ketika Immanuel Ebenezer di Skakmat Egy Sujana saat bahas pidato Jokowi. Pidato Presiden Joko Widodo yang meminta para relawannya agar tidak takut dan berani berantem mendapat kritik. Keriuhan itu diawali pada Sabtu 4 Agustus 2018 saat Presiden Joko Widodo menyampaikan pidatonya dalam forum rapat umum relawan yang digelar di Central International Convention Center SICC Bogor. Pada tayangan ulang ini, relawan Jokowi Mania menilai pidato tersebut hanya sebuah motivasi untuk para relawan. Akan tetapi, Egy dan Mustafa menafsirkan bahwa ini adalah bentuk adu domba. Masa cuma kata berani itu menjadi persoalan. Gini Bang, karena logika oposisi pakai logika yang benar. Ya, sekarang saya mau, Anda mau pakai logika yang benar. Gitu. Saya buktiin pasalnya. Silakan tantang berantem sekarang. Nggak usah. Nggak berani kok. Katanya suruh berani. Dia nggak takut, makanya dia nggak lari. Nggak usah. Saya mau buktiin omongan Jokowi menjadi begini. Kalau saya takut, saya kabur ke sana. Kalau berani, saya tetap di sini. Kita kabur dulu. Kita hargai tanpa harus mengabaikan sebagai orang yang lahir dari zaman ke-8 dengan orang yang lahir dari kami akan kembali saat lagi di penghujung untuk pernyataan yang membangun. Kami akan kembali saat lagi. Ahmad Dhani sempat walk out di acara talk show televisi iNews yang disiarkan live, membicarakan penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik oleh Polda Jawa Timur. Ahmad Dhani sebelumnya sempat berdebat sengit dengan pengamat hukum Albert Aries. Puncak emosi Ahmad Dhani terjadi ketika Albert Aries menyinggung soal gerakan hashtag 2019 ganti presiden, ditunggangi oleh kelompok terlarang HTI yang katanya ingin mengganti sistem negara dengan sistem khilafah. Anda, terus Anda teriakin anjing lu, tai lu. Mohon maaf Mas Dhani. Kita harus seleksi kata-kata dalam yang hukum pidana dilarang penggunaan analogi. Bahwa gerakan tagar 2019 ganti presiden itu kemarin ada sempat rame-rame diikuti oleh satu tokoh ormas terlarang yang dinyatakan terlarang oleh Perpu Ormas, dikatakan ganti sistem. Nah, kalau ganti sistem, berarti Pancasila ini bisa terancam ini kalau begini kondisinya. Oh, ini kemana-mana nih. Kemana-mana. Anda ngaco. Ngaco. Ini udah nggak cocok ini. Udah nggak cocok ini. Ini nggak cocok ini. Jangan cocok. Nggak boleh. Ini udah tendensius. Tidak boleh diposisikan sebagai ahli. Nggak boleh. Nggak boleh. Udah jelas. Antum nggak pantas jadi ahli. Nggak boleh. Kita perlu menyampaikan apa yang benar kok. Nggak boleh. Kita Mas harus fair. Dia bukan ahli. kita break sejenak. Apakah kita bisa break? Produser bisa break? Firdaus Oiwowo terlibat keributan hingga nyaris baku hantam hingga Pitra Romadoni. Momen itu terjadi saat keduanya menjadi narasumber di sebuah acara televisi swasta, Selasa 18 Februari 2025. Debat panas terjadi antara Firdaus Oiwowo dengan Pitra Romadoni. Keduanya berdebat mengenai pembekuan sumpah advokat Razman Anak. Kalau Anda misalnya tidak bisa ikut sidang lagi, Anda tidak bisa ikut advokat lagi, Anda merasa dia zalimi?
Kalau tidak bisa ikut advokat, saya rasa terlalu berlebihan lah. Saya hanya melanggar etik kata orang kan. Sementara kita lihat rekan-rekan kita yang lain juga pernah di penjara di atas 5 tahun, nggak dicabut juga, nggak pernah dicabut berita acara sumpahnya. Jadi kita ini harus benar-benar adil lah di negara ini. Ada yang di penjara, ya, nggak dicabut juga. Nggak dicabut. Kalau sanksi hukumnya, saya rasa. Jadi tadi saudara Firdaus. Sebentar, saya belum selesai. Saya bertanya dulu. Anda jangan kayak supir mikrolet, sebentar. Saya bertanya ke saudara. Sebentar. Ngerobot dulu. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung tidak gaya Anda suka, apa lagi? gitu loh. Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda angkat jangan kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat Apa lagi lu? tetap sama kami Rakyat Bersuara. Apa? Refli Harun dan Jahmada Girsang terlibat aksi dorong-dorongan dalam acara siaran langsung televisi program Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa malam 21 April 2026. Peristiwa panas ini terjadi saat Refli memutuskan walkout karena merasa tidak diberi kesempatan berbicara setelah menyinggung transparansi penjualan buku Jokowi's White Paper. Kan? Tetapi ketika Anda belok, Anda nggak ngomong apa-apa ke saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Refli. Silakan lanjut Bung Rifai, silakan. Ini Pakai pengacara raja konten, kata Rismon. Ini teman saya yang paling baik. Tetapi ketika belok, dia tidak ngomong. Udah. Oke. Udah. Jangan, Bang, jangan dong. Saya nggak terima itu. Jangan. Udah. Istilah Rocky Gerung hantam merujuk pada momen viral perdebatan sengit dan nyaris baku antam antara Rocky Gerung dan politikus Sylvester Matutina dalam sebuah acara talk show di stasiun televisi nasional. Kronologi insiden nyaris baku hantam. Adu argumen memanas. Perdebatan berawal ketika Rocky Gerung melontarkan sindiran tajam mengenai pihak-pihak yang dianggap menjilat demi kekuasaan. Emosi meningkat. Sylvester Matutina tersinggung lalu menyerang balik dengan menyerang kehidupan pribadi Rocky. Nyaris kontak fisik. Suasana semakin tak terkendali ketika Rocky menyebut lawannya bodoh, yang memicu kemarahan ekstrim hingga Sylvester mendekati Rocky dan hampir memukul Rocky di atas panggung sebelum akhirnya dilerai. Kau bodoh, kau bangsat kau ngomong saya bodoh. Makanya nggak usah ngomong kayak gitu. Sudah. Oke, baik, kita akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Kau bodoh, goblok. Politikus PDIP Deddy Sitorus dan Ketua Prabowo Mania Immanuel Ebenezer Noel nyaris adu joto saat jeda iklan sebuah acara siniar televisi swasta. Keduanya bertegang karena membahas isu kecurangan pemilu dan dinasti politik, serta bersaing di daerah pemilihan yang sama yaitu Kalimantan Utara pada Pileg 2024. Pembekalan MK lu aja kan ketua memberikan secara jujur, ketua MK lu yang bukan lain dewan yang memberikan jujur, tahu lu kenapa jadi urusan pribadi di sini? Urusan pribadi kalau kalah malu sembunyi itu harusnya tahu nggak? Nggak ada kok sembunyi harusnya malu kok gua udah lu nggak mampu mengalahkan gua lu kan berani 5 tahun gua dan harus jauh sisinya mau lihat dulu nanti gimana ya 60 amplop lu gua nggak tahu bilang buat curang boleh
Roy Suryo terlibat keributan fisik dengan praktisi hukum bernama Halim Darmawan saat siaran langsung program Rakyat Bersuara di iNews TV pada Selasa 11 Agustus 2026. Kericuhan dipicu oleh perdebatan sengit mengenai keaslian dan kekuatan hukum salinan legalisir ijazah mantan Presiden Jokowi. Legalisir di foto. Buka, Pak Iman. Saya tunjukin. Buka yang tadi. Saya tunjukin. Sambil nungguin. Oke, silakan Pak. Silakan Bapak lihat. Nah ini nih, 2005 2010. Ayo. Coba, Pak, ini fotokopi legalisir atau legalisir di fotokopi? Yang sebelah sini Pak, 2005 2010. Yang mana Anda mau bertanya? Ini legalisir. Mana lagi ini fotokopi? Fotokopi legalisir. Bukan, Pak, ini arti ini asli dengan fotokopinya. parah banget. Ini. Bukan. Ini kan legalisir yang difotokopi Pak, menurut Mas Roy. Ini loh. Ini loh. Keluarin dia, ngapain pukul? Ini. Ini sedang Tolong fotokopi. yang melakukan kekerasan itu keluar saja. Parah Man, ini. Jadi gini Man, Kang, santai. parah ini. Mas Roy dah. Oke. Dia mukul, Man. Dia mukul. Kamu Aiman, kamu. ya. Kamu kan mau Sebagai robek. pengacara Ini Roy parah Suryo, ini. saya Parah ini. protes Ini parah ini. karena dia sudah memukul. Tolong keluar. Ya. Ini orang. Nanti silakan. Udah bersuara. Sebagai pengacara, sorry, maaf ya. Gini, Kita kembali saat lagi. Saat lagi kita akan kembali. Oke. sebagai pengacara Roy Suryo, saya